1. Secretary Rubio frustrated in #case meeting with Russian Lavrov over Ukraine war. 2. Pertemuan Menlu AS Rusia di Kuala Lumpur di tengah serangan Ukraina, analisis update terbaru. 3. Menlu AS ungkap frustrasi Trump, negosiasi damai Rusia-Ukraina stagnan. 4. As-China tensions ignite ASEAN Summit, tarif South China Sea clash. 5. Pertemuan Menlu Rusia dan AS di Malaysia. Apa yang terjadi? 1. Secretary Rubio frustrated in #case meeting with Russian Lavrov over Ukraine war. Pertemuan Menlu AS dan Rusia di Malaysia memicu kontroversi. Apa sebenarnya yang terjadi? Kedengarannya seperti sebuah pertemuan diplomatik biasa, namun ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik layar. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Luar Negeri, Menlu, Amerika Serikat, Marco Rubio, bertemu dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, 10 Juli 2025. Pertemuan ini berlangsung selama konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN. Dalam pernyataannya, Rubio mengungkapkan bahwa ia merasa frustasi atas ketidaktuntasannya dalam mencapai kemajuan perdamaian di Ukraina. Menurutnya, Presiden Donald Trump semakin kecewa karena Rusia tidak menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengakhiri konflik. Itu adalah percakapan yang jujur. Itu sangat penting, kata Rubio setelah pertemuan tersebut, sebagaimana dilansir oleh Reuters. Rubio menjelaskan bahwa ia dan Lavrov berbagi beberapa ide, termasuk pendekatan baru atau berbeda dari pihak Rusia. Ia berencana untuk menyampaikan hasil pembicaraan ini kepada Trump ketika kembali ke Washington. Kita perlu merumuskan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini, tambah Rubio. Pertemuan langsung antara kedua diplomat ini terjadi di tengah eskalasi serangan Rusia di Ukraina. Trump semakin frustrasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin seiring berlanjutnya perang. Pada Kamis pagi, drone dan rudal Rusia menyerang ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan-serangan ini telah memberi beban berat pada pertahanan udara Ukraina dan memaksa ribuan warga untuk mencari perlindungan di tempat-tempat aman selama malam. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, melaporkan bahwa Rusia telah meluncurkan 18 rudal dan sekitar 400 drone dalam serangan yang sebagian besar menargetkan Kiev. Sampai saat ini, tidak ada komentar resmi dari Moskow, meskipun sebelumnya mereka telah meluncurkan rekor 728 drone ke wilayah tetangga. Trump kembali berkuasa tahun ini dengan janji untuk mengakhiri perang yang dimulai pada tahun 2022 dengan cepat dan sikap yang lebih lunak terhadap Moskow dibandingkan pendahulunya, Joe Biden, yang selalu mendukung Kiev. Namun, pada hari Selasa lalu, sehari setelah memerintahkan peningkatan kembali pengiriman senjata pertahanan AS ke Ukraina, Trump menjadi sangat kritis. Ia bahkan menyatakan bahwa pernyataan Putin tentang langkah-langkah menuju perdamaian tidak berarti. Tapi disinilah kontroversinya. Trump juga mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan dukungan terhadap rancangan undang-undang yang akan mengenakan sanksi berat terhadap Rusia, termasuk tarif 500% untuk negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, atau ekspor lainnya dari Rusia. Bagaimana menurut Anda? Apakah tindakan Trump ini efektif untuk mengakhiri perang, atau justru akan memperburuk situasi? Beri komentar Anda di bawah. 2. Pertemuan Menlu AS Rusia di Kuala Lumpur di tengah serangan Ukraina, analisis update terbaru. Dalam situasi yang penuh ketegangan dan kontroversi, pembicaraan tingkat tinggi antara Menlu Amerika Serikat dan Rusia terjadi di tengah gelombang serangan yang terus membabi buta Rusia ke Ukraina. Tapi disinilah bagian yang paling menarik dan seringkali dipandang berbeda pendapat, apakah pertemuan ini benar-benar mampu membuka jalan menuju perdamaian, atau justru hanya menjadi ajang diplomasi formal tanpa hasil nyata? Kamis, 10 Juli 2025, di Kuala Lumpur, kedua pejabat ini, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bertemu untuk berdiskusi secara terbuka mengenai konflik Ukraina.
Meski suasana pertemuan digelar di tengah gelombang serangan Rusia yang mengerikan ke wilayah Ukraina, Rubio menyebut bahwa mereka berdua berbagi gagasan baru terkait situasi di Ukraina, sebuah alternatif atau pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Rubio menegaskan bahwa ide yang mereka bawa ke Presiden Donald Trump bukanlah sesuatu yang langsung menjanjikan perdamaian, tetapi memiliki potensi membuka peluang besar untuk menyusun solusi diplomatik. Ia juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan frustrasi dan kekecewaan pemerintah Trump terhadap lambatnya kemajuan dalam meredakan konflik yang berkecamuk di Ukraina. Kemenlu Rusia menyatakan bahwa dalam pertemuan ini, Lavrov dan Rubio melakukan pertukaran pandangan secara terbuka dan jujur mengenai situasi di Ukraina. Mereka menegaskan komitmen masing-masing untuk mencari solusi damai, sekaligus membahas langkah-langkah pemulihan ekonomi kedua negara dan upaya kerjasama kemanusiaan. Tidak hanya itu, kedua pihak juga menyoroti pentingnya mempercepat upaya diplomatik guna memperbaiki hubungan bilateral yang selama ini tegang. Perlu diketahui, ini adalah kali kedua Rubio dan Lavrov bertemu. Pertemuan pertama berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, saat pemerintahan Trump berupaya menengahi perdamaian antara Rusia dan Ukraina pada Februari lalu. Kali ini, pertemuan mereka di Malaysia berlangsung selama kurang lebih 50 menit, di mana Rubio menyatakan bahwa mereka sedang menyusun peta jalan untuk mengakhiri konflik, serta berbagi berbagai ide yang dianggap bisa memberi harapan baru. Selain pertemuan bilateral, Rubio dan Lavrov turut menghadiri pertemuan para menteri ASEAN bersama mitra penting seperti Jepang, China, Korea Selatan, India, Australia, serta AS dan Rusia. Forum ini membahas banyak topik mengenai kerjasama regional dan isu global yang tengah berlangsung. Namun, di balik agenda diplomatik itu semua, situasi di lapangan menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat. Serangan Rusia ke Ukraina tidak kunjung reda, bahkan dalam hari yang sama, dilaporkan bahwa sekitar 728 drone dan 13 rudal serangan Rusia diluncurkan ke berbagai wilayah Ukraina. Ini merupakan serangan besar ketiga dalam 2 pekan terakhir dan menyasar ibu kota Kyiv. 3. Menlu AS ungkap frustrasi Trump, negosiasi damai Rusia-Ukraina stagnan. Kekacauan bisa menghancurkan hubungan internasional. Mengapa negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina begitu rumit? Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump merasakan kekecewaan dan frustrasi yang mendalam terkait perkembangan saat ini dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina. Ini bukan sekadar masalah biasa. Ini adalah tantangan geopolitik yang kompleks yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Rubio secara langsung kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, saat mereka bertemu di konferensi tingkat tinggi ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Kamis, 10 Juli 2025. Rubio menjelaskan kepada para wartawan bahwa ia sepenuhnya sejalan dengan perasaan Presiden mengenai kemarahan dan frustrasi atas stagnasi dalam upaya pencarian solusi damai. Negosiasi bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan cepat, mereka membutuhkan waktu dan kesabaran, tambah Rubio. Harapan timbul dari pernyataannya bahwa, di masa mendatang, mungkin akan ada tanda-tanda kemajuan. Namun, kami tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasi kami karena hingga hari ini belum ada langkah maju yang berarti. Semoga, hasil dari pembicaraan ini dan yang akan datang memberikan kejelasan lebih baik ke arah mana kita harus bergerak, ungkapnya. Rubio juga menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk terus memfasilitasi dialog antara semua pihak yang terlibat guna mencari penyelesaian yang bisa diterima terkait ketegangan Rusia-Ukraina. Mengingat sorotan pada pertemuan tersebut, dia memastikan bahwa catatan penting yang didapat akan diteruskan ke Gedung Putih sesegera mungkin. Pertemuan antara Rubio dan Lavrov ini berlangsung setelah Trump mengungkapkan kemarahannya atas sikap Presiden Vladimir Putin yang tampaknya enggan terlibat dalam percakapan menuju kesepakatan damai. Dalam konteks ini,
Trump mengeluarkan pernyataan keras yang menyebut bahwa Putin tidak memberikan perlakuan yang baik kepada masyarakat dan bahkan dituduh membunuh lebih banyak orang. Mempertahankan harapan dalam situasi ketegangan sejak kampanye pemilihannya, Trump sempat berpromosi bahwa ia bisa menyelesaikan krisis antara Rusia dan Ukraina dalam waktu singkat, namun 6 bulan setelah dilantik, kedua negara masih terjebak dalam saling serang. Ini menunjukkan bahwa ramalan-ramalan optimistis harus bersabar berhadapan dengan realitas geopolitik yang kompleks. Konflik ini dimulai sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Sejak momen itu, dunia menyerukan adanya gencatan senjata dan mengajukan beragam usulan untuk proposal perdamaian, tetapi sayangnya, hingga kini tidak satu pun inisiatif tersebut berhasil diterapkan. Bagaimana pandangan Anda mengenai situasi ini? Apakah Anda percaya bahwa dialog dan diplomasi akan membantu meredakan ketegangan ini, atau apakah pendekatan yang lebih ketat diperlukan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. 4. As-China Tensions Ignite ASEAN Summit, Tarif South China Sea Clash. The AS-China rivalry casts a long shadow over ASEAN's latest ministerial meeting in Kuala Lumpur, revealing a delicate dance of diplomacy and strategic competition. On July 10, 2025, US Secretary of State Marco Rubio and Chinese Foreign Minister Wang Yi engaged in separate dialogues with ASEAN member states, each subtly undermining the other's position while publicly pledging support for regional stability. But here's where it gets controversial. Beneath the veneer of cooperation lies a brewing conflict over trade practices, territorial claims, and the future of global governance. Rubio, in his first visit to Asia as Secretary of State, framed Southeast Asia as a central pillar of West foreign policy under President Trump's administration. He emphasized that the region's strategic significance would shape global narratives for decades, citing America's commitment to ASEAN through free navigation, technological supremacy, like AI, and economic ties. Yet, his words were overshadowed by the recent expiration of Trump's 90-day tariff suspension. Now, Malaysia faces a 25% tariff, Indonesia 32%, Thailand and Cambodia 36%, and Laos and Myanmar 40%. While Rubio avoided directly addressing these tariffs at the ASEAN Forum, he hinted that Southeast Asian nations might enjoy better terms than other regions. He also warned against allowing sensitive West technology to leak through third countries, highlighting the economic stakes. US-ASEAN trade supports 1 million jobs, and ASEAN firms operating in the West drive critical research and exports. Meanwhile, Wang Yi painted a starkly different picture. In his address, he criticized the West for fostering a zero-sum global order and called for a more equitable, inclusive system. The South China Sea belongs to all nations in the region, not a battleground for great powers, he declared, indirectly challenging West's claims of freedom of navigation. Wang also noted that negotiations for a South China Sea Code of Conduct are nearing completion, with China eager to deepen maritime cooperation with ASEAN on environmental protection and law enforcement. Additionally, he highlighted progress on the China-ASEAN Free Trade Agreement 3.0, set to be finalized by UN, and praised the ASEAN Gulf Cooperation Council Summit as a model for cross-regional collaboration. And this is the part most people miss. ASEAN's role as a neutral mediator is increasingly strained. While the US and China both publicly endorse ASEAN's centrality in regional affairs, their competing agendas risk pulling the bloc into their geopolitical tug-of-war. Other nations, including Australia, Canada, India, Japan, South Korea, Russia, and others, also participated in post-ministerial dialogues, adding layers of complexity. Rubio announced plans for an East Asia Summit declaration targeting cybercrime and expressed optimism about a Gaza ceasefire, crediting Egypt and Qatar. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, meanwhile, labeled ASEAN a reliable and aligned partner, reinforcing Moscow's growing ties with the bloc. This year's ASEAN Summit, themed
Inclusivity and Sustainability, run from July 8-11 in Kuala Lumpur, occurring amid rising global tensions and the scramble for influence between superpowers. The question remains, can ASEAN maintain its neutrality, or will it become a pawn in the US-China rivalry? What role should ASEAN play in balancing trade, security, and sovereignty? Share your thoughts in the comments. Do you think ASEAN can navigate this storm, or is it doomed to be pulled into the crossfire? 5. Pertemuan Menlu Rusia dan AS di Malaysia. Apa yang terjadi? Tertarik tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan rahasia antara Menteri Luar Negeri Rusia dan Amerika Serikat? Mari kita telusuri lebih dalam. Di tengah-tengah forum regional ASEAN yang digelar di Malaysia, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, bertemu secara pribadi. Pertemuan ini terjadi pada hari Kamis, 10 Juli 2025, dan diumumkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Meskipun mereka telah beberapa kali berbincang melalui telepon sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, ini adalah pertemuan langsung pertama mereka sejak Februari di Arab Saudi. Pertemuan pertama mereka di Arab Saudi adalah bagian dari upaya untuk menormalisasi hubungan antara kedua negara. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif di masa depan. Namun, pertemuan ini juga menimbulkan banyak spekulasi. Apakah ini hanya pertemuan biasa atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Jadwal pertemuan yang dipublikasikan di situs web Departemen Luar Negeri mencantumkan pertemuan antara Rubio dan Lavrov yang dijadwalkan di Kuala Lumpur. Kedua menteri ini menghadiri Forum Regional Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, tahunan, yang merupakan acara penting untuk membahas isu-isu regional dan internasional. Perundingan antara kedua diplomat tersebut berlangsung pukul 18 waktu setempat, atau sekitar pukul 10 GMT, menurut Departemen Luar Negeri. Pertemuan ini diharapkan dapat membahas berbagai isu sensitif, termasuk konflik di Ukraina dan stabilitas di Timur Tengah. Saya dapat mengonfirmasi bahwa satu pertemuan sedang direncanakan, ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, kepada TASS pada hari Kamis. Pernyataan ini menambah ketegangan, karena banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Awal pekan ini, Trump mengecam Presiden Rusia, Vladimir Putin, menuduhnya tidak bersedia menyelesaikan konflik Ukraina. Kami menerima banyak omong kosong yang dilemparkan Putin, kata pemimpin AS tersebut. Trump juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Putin, yang selama ini dianggap sebagai teman dekat. Putin sangat baik sepanjang waktu, tetapi ternyata tidak berarti dalam hal mengakhiri pertempuran, ujar Trump. Dan ini adalah bagian yang paling menarik. Pertemuan antara Lavrov dan Rubio di Kuala Lumpur bisa jadi menjadi titik balik dalam hubungan Rusia-Amerika. Apakah mereka akan mencapai kesepakatan atau hanya akan menambah ketegangan? Apa pendapatmu tentang pertemuan ini? Bagaimana reaksimu terhadap pernyataan Trump tentang Putin? Ayo, bicarakan di komentar dan bagikan pendapatmu.